Mari kita arahkan hati kita, kita angkat pujian kita dengan sungguh-sungguh. Kemanakah aku harus pergi mencari roh-Mu yang suci? Kemanakah aku harus pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan lebih lagi kita angkat pujian ini. Sungguh-sungguh kita renungkan pengorbanan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah Dia lakukan. Bahkan seluruh pengabdian kita tak akan bisa membalas kesetiaan Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar ya Tuhan pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan lebih lagi kita katakan sungguh besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Benar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami
Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu setia, bahkan Allah yang rela memberikan nyawanya bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita merenungkan. Sungguh kita merenungkan pengorbanan Tuhan yang sungguh besar di kayu salib, yang sudah rela mati menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia, agar kita ini tidak binasa, agar kita boleh beroleh hidup yang kekal. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh kita bawa hati kita bawa hidup kita. Kita mau menyembah Dia, meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah. Benar ya Tuhan, sungguh indah dan besarnya pengorbanan-Mu yang sudah rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib hanya untuk menebus kami umat manusia yang penuh dengan dosa. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh beroleh keselamatan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Oleh pada sore pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas semua anugerah berkat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami yang kami hanya naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima potum dan salam. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, berhimpun semua.
semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah pada hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari surat Petrus yang pertama ayat yang ke-18 dan ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersukacita bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian kita bahwa kita percaya bahwa Tuhanlah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan, akulah jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah,
ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk kita pagi hari ini. Dan hari ini kita firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Wasti. Dan untuk persembahan untuk jemaat bisa ditransfer ke rekening gereja, atau yang bagi yang bisa mengantar langsung ke pastori bisa diantarkan ke pastori. Dan untuk hari Minggu kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan mungkin secara live streaming lagi. Jadi ada bagi Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama melalui Facebook gereja. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa, kita menaikkan setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami jemaat Tuhan terus diberkati. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa memperingati hari kematian-Mu bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami Tuhan untuk beribadah, bahkan untuk menaikkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami Engkau lawat Tuhan Yesus. Engkau tolong para pemerintah kami dalam menangani masalah saat ini Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat bagi mereka. Kiranya seluruh pemerintah kami dapat bergandeng tangan, penuh hikmat, penuh kebiasaan dalam mencari jalan keluar dalam masalah yang ada di bangsa kami ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk virus corona yang terus melanda saat ini. Engkau tolong Tuhan setiap pasien yang sudah positif Tuhan. Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Engkau lawat mereka. Bahkan para medis yang menangani mereka juga Tuhan. Engkau melindungi mereka. Engkau berikan hikmat bagi mereka. Engkau tolong mereka Tuhan. Lindungi selalu. Semangat terus Engkau berikan bagi mereka. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia juga Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau lawat. Berikan kesadaran bagi kami bahwa kami layak. Kami harus bisa menjaga diri kami sendiri dengan virus saat ini. Engkau tolong kami Tuhan Yesus. Kiranya kami juga bisa mendukung setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengakhiri virus corona ini. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang agung dan haleluya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu GMI Makedonia Kapuas. Engkau tolong, Engkau berkati dimanapun jemaat-Mu beribadah saat ini Tuhan, yang terus memberikan sukacita bagi mereka. Kiranya mereka juga merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan saat ini juga mereka merasakan betapa besar pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan. Bahkan jika ada salah satu jemaat Tuhan yang tidak bisa bersama-sama beribadah kepada kami saat ini, Engkau juga terus melindungi mereka. Engkau Tuhan terus bersama-sama dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka juga bisa merasakan ibadah hari kematian Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk sinode kami, Tuhan yang terus melawat, membimbing Tuhan. Tuhan yang berkarya bagi Sinode GMI Tuhan Yesus, rencana-rencana ke depan, rencana yang terhalang dalam keadaan saat ini Tuhan yang terus memberkati, kiranya itu bisa terlaksana ke depannya nanti. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Engkau berkati jemaat yang ada di Pangkalan Sari, Bajo, dan jemaat Tuhan yang ada di Banjarmasin dan Banjarbaru. Kiranya juga pada saat ini Tuhan Yesus mereka bisa beribadah, mereka bisa merayakan hari kematian Tuhan bagi kami. Engkau Tuhan yang terus memberkati mereka, pelayanan-pelayanan yang ada, bahkan di Bajo yang terus beribadah saat ini. Tuhan memberkati Pak Marli dan seluruh jemaat Tuhan, sehingga ibadah hari ini benar-benar memuliakan Tuhan. Inilah seluruh ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami dan memulihkan bangsa kami, sehingga di kemudian hari nanti kami bisa kembali bersama-sama di beribadah di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan bermazmur bersama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita. Mazmur kita pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-32. Mazmur pasal 22 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-32. Seperti biasa saya mengajak kita semua untuk membacanya secara bergantian. Dengan perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sebab Tuhan layak empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Dia telah melakukan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaahku. Dan mari kita sekali lagi kita bersuka cita pada pagi hari ini. Kita boleh memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan membebaskan kita semua. Mari kita angkat pujian kita, menaikkan syukur kita bersama, yang mengatakan, ku naikkan syukurku. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian syukur kita bersama. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, kasih yang menemukan, selamatkan dan pulihkan kita. Selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak
Tuhan. Kita sungguh bangga memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang sudah membebaskan dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau meninggikan menyembah Tuhan. Sungguh dalam kasih Tuhan, dan Dia sudah mencurahkan darahnya di bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita. Kita ingat akan kebaikan Tuhan, akan dalamnya kasih Tuhan yang begitu besar mengasihi umat manusia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kapa mulia dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari dengan lebih lagi kita angkat pujian ini. Dengan sungguh-sungguh kita merenungkan setiap pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan. Dalamnya kasih-Mu ya Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah-Mu yang tercurah Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuni kami dari segala dosa kami. Atas dosa ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Engkau ku sembah ya Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang pulihkan kami dengan darah-Mu ya Bapa, dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah.
Pada saat ini kami datang membawa hati kami Tuhan. Kami sungguh melihat sungguh besar kasih Tuhan. Kami sudah melihat bukti kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami Tuhan. Sungguh dalam kasih-Mu ya Bapa. Sungguh dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk darah yang sudah tercurah untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengingat semua pengorbanan Tuhan. Di kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Darahnya yang tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita, agar kita boleh beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari katakan dengan sepenuh hatimu, Engkau kusembah ya Tuhan. Engkau kusembah, Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan seumur hidupku Tuhan. Umur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Ini yang menjadi satu kerinduan bagi kami Tuhan, bahwa seumur hidup kami hanya mau menyembah, mengagungkan dan meninggikan Engkau. Kami bersyukur hari ini kami Tuhan berikan kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah kepada-Mu, memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib, di mana kematian itu menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di tengah-tengah keadaan kami sekarang, tapi kami masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan waktu ini Tuhan berikan bagi kami untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami pun dapat diberkati dengan firman Tuhan ini. Hati kami hanya tertuju kepada Tuhan yang berbicara melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya baik yang beribadah di gereja, yang ada saat ini di gereja maupun yang beribadah di rumah. Hari ini kita bersyukur dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kita boleh beribadah bersama-sama. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 25. Bagi Bapak Ibu sekalian, ya, baik yang ada di rumah
Silakan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Sekali lagi Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 25. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing kebenaran firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 25. Ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ayat yang ke-19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Mungkin kata jalan salib bagi kita sebagai orang percaya bukan sesuatu yang baru. Bahkan untuk kata jalan salib ini pun lagunya telah ada. Ya, dalam bahasa Latin yang sama-sama kita tahu dan mungkin pernah kita juga mendengarkan pujiannya, itulah Via Dolorosa, yang artinya adalah jalan penderitaan. Ya, Via Dolorosa ini merujuk pada penggambaran masa-masa terakhir penderitaan Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-20 yang sudah kita baca bersama, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ia telah membuka jalan. Yesus telah membuka jalan. Kata jalan di sini berarti jalan raya, perjalanan atau ajaran. Dan dalam kasus-kasus tertentu, kata jalan ini menunjuk kepada cara hidup, cara bertindak atau kelakuan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita pernah pelajari dan pernah kita tahu bahwa dalam bait Allah, ya, dalam kemah pertemuan itu terdiri dari beberapa bagian bilik yang tidak dapat dilanggar. Ya, ada beberapa bilik. Jemaat hanya sampai ada di bilik depan atau teras. Lalu ruang kudus untuk para imam dan ruang maha kudus adalah tempat di mana tabut Allah ada, di mana tempat tabut Allah diletakkan. Dan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbentang ada tabir dari atas sampai ke bawah sebagai pembatas antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Di mana ya ruang kudus itu dimasuki oleh para imam. Tetapi ruang maha kudus dimasuki oleh imam kepala dan itu hanya sekali dalam setahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalan atau tabir dan tubuh sesungguhnya memiliki pengertian yang sama. Nah, itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, dalam Yohanes pasal 14, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Yesus mengatakan bahwa akulah jalan. Kematian Tuhan Yesus ya telah membuat tabir dalam bait Allah itu yang tadi memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Dalam bait Allah itu terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah, yang berarti bahwa tubuh ya Yesus itulah jalan dan tidak ada lagi pembatas antara manusia dengan Allah. Jadi Yesus yang adalah jalan itu, dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi katakan bahwa dialah jalan kebenaran. Dialah yang membuat tabir yang tadinya memisahkan ruang maha kudus dan ruang kudus ya, itu terpisah dan membuat pembatas antara manusia dengan Allah itu tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus telah menjadi jalan bagi kita untuk menghadap Allah. Kita tidak perlu lagi membawa korban sama seperti dulu. Ya, kalau kita buat kesalahan harus mempersembahkan korban, harus memberikan korban ya dengan aturan-aturan yang sudah dibuat, sudah diatur. Kita tidak lagi perlu menyerahkan diri kita, mengorbankan diri kita untuk memperoleh pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Karena Dia sendirilah yang telah jadi korban untuk keselamatan kita umat manusia. Untuk hal itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Bahkan tema yang diberikan kepada kita bahwa jalan salib itu adalah jalan baru dalam menemukan Allah. Ya, Dia menjadi jalan satu-satunya untuk kita dapat menghadap kepada Allah. Dialah yang memberikan keberanian kepada kita untuk kita dapat menghadap Allah. Keberdosaan kita membuat hubungan kita dengan Allah menjadi terpisah. Kita menjadi seteru Allah. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus, dikatakan di ayat yang ke-19, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dengan kematian Tuhan Yesus, dengan darahnya yang tercurah di Kalvari, itu membuat kita mampu untuk menghadap Allah. Kalau mau melihat ya diri kita, sebenarnya kita tidak layak. Allah adalah Allah yang maha kudus, sedangkan kita manusia yang berdosa. Bagaimana mungkin kita manusia yang berdosa menghadap Allah yang maha kudus? Tapi puji Tuhan, melalui Yesus Kristus, melalui kematiannya, melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib, kita mampu menghadap Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana sikap kita setelah kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan? Bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Allah? Ya, sebagai orang yang sudah menemukan jalan itu. Dikatakan di sini bahwa jalan itu adalah jalan yang baru, jalan itu menuju kepada kehidupan. Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama di ayat yang ke-22 sampai 23. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Ya, sebagai orang yang sudah diberikan kemampuan, diselamatkan oleh Allah, maka mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kata tulus artinya sungguh, ya, bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, hati yang paling dalam. Jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus, ikhlas. Menghadap Allah dengan hati yang telah dibersihkan, bukan dalam kepura-puraan, bukan dengan motivasi yang tidak benar. Ya, kalau di bagian firman Tuhan ini katakan di ayat yang ke-22 di sana dikatakan, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang diharapkan oleh Allah, ya, ketika Dia sudah menyelamatkan kita melalui kematian Yesus Kristus. Dia menginginkan, mengharapkan kita datang kepada Dia dalam ketulusan hati kita, dalam keikhlasan hati kita.
bukan karena dibuat-buat, bukan karena dalam kepura-puraan. Ya, ada motivasi yang terselubung di dalamnya. Tuhan melihat hati kita. Sejauh manakah kita tulus, sejauh manakah kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, ya, bukan karena dipaksa atau didorong-dorong untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting sekali. Mari kita miliki sikap hati yang sedemikian, hati yang benar-benar tulus, ya, sungguh-sungguh, hati yang jujur, yang tidak pura-pura. Lalu dikatakan, ya, datang kepada Allah dengan keyakinan yang teguh. Teguh berarti tidak goyah, ya. Dia pasti, dia kokoh, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah digoyangkan, tidak mudah untuk dihancurkan, tak tergoyahkan. Orang yang memiliki keyakinan iman yang teguh, dia akan mampu menghadapi tantangan dan cobaan di dalam hidupnya. Kematian Yesus Kristus, darahnya yang tercurah itu, dalam nats pembimbing kita dikatakan bahwa Yesus membayar kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Maka mari kita datang kepada Dia dengan keyakinan yang teguh, keyakinan yang tidak akan tergoyahkan. Karena Dialah Allah penyelamat kita. Kalau kita punya keyakinan yang teguh, iman yang kuat di dalam Kristus, kita tidak akan mudah tergoyahkan. Sekalipun mungkin kita mengalami pergumulan yang berat dalam hidup kita. Seperti situasi bangsa kita sekarang. Situasi kita sekarang, ya, kita melihat mungkin sekarang kok tidak pasti, ya. Tahun 2020 kerinduan kita menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi kenapa justru di awal tahun ini kita melihat apa yang terjadi tidak sama seperti harapan kita mungkin. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita punya iman yang teguh, kuat, keyakinan kita di dalam Yesus Kristus, itu tidak akan bisa menggoyahkan kita. Ya, kita tidak akan mudah untuk kecewa kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya dikatakan bahwa ketika kita menghadap Allah, kita memiliki pengharapan yang teguh. Pengharapan yang bersandar kepada penebusan oleh darah Tuhan Yesus yang memberikan hidup baru dan melayakkan kita untuk masuk ke tempat Maha Kudus serta menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah. Ini menjadi pengharapan kita, pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang mudah-mudahan. Dan ini yang akan menolong menguatkan kita untuk tetap bertahan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir umur hidup kita. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 3 hal ini yang dirindukan, diharapkan oleh Allah ketika kita datang kepada Dia. Kita datang dengan hati yang tulus, dengan keyakinan yang teguh yang tak tergoyahkan, dan dalam pengharapan yang teguh hanya kepada Dia. Maka, ya, setelah kita diminta untuk memiliki hal ini, maka kita pun diminta atau diingatkan untuk kita dapat mengaplikasikannya kepada orang lain, menunjukkan hal itu, ya, keyakinan kita, hati kita yang tulus ikhlas itu, pengharapan kita yang teguh itu kepada orang lain. Kita memperhatikan ayat 24 dan 25. Yang pertama kita melihat di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Yang pertama adalah saling memperhatikan. Di sini ada hubungan timbal balik, ya. Kita tidak menutup mata kita untuk orang lain, tapi kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain sebagaimana Yesus telah melakukannya kepada kita. Dikatakan saling memperhatikan, jadi bukan hanya satu pihak saja yang memperhatikan, tapi kedua belah pihak. Makanya tadi saya katakan timbal balik, ya, ada kata saling memperhatikan. Tidak hanya satu orang, tapi kedua-duanya saling memperhatikan, ya, menunjukkan kasih Allah itu kepada orang lain, memperhatikan orang lain, ya, memperhatikan tidak hanya selalu dengan
memberikan harta, memberikan materi, memperhatikan bukan dalam bentuk itu saja, tetapi dengan mendoakan, ya, menanyakan kabarnya pun, ya, menanyakan keadaannya dia pun, mendoakan dia pun, itu bentuk kita saling memperhatikan. Ya, kita menunjukkan bahwa kita sudah mengalami kasih Allah. Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua dikatakan di sini, di ayat masih dalam ayat yang ke-24, saling mendorong dalam kasih. Ya, di sini membangkitkan, mendorong di sini berarti membangkitkan kasih sehingga menghasilkan ikatan kasih yang kuat satu sama lain. Ya, jadi saling mendorong, membangkitkan. Ya, jadi saya membangkitkan, mendorong kasih sesama saya. Ya, untuk terjalin ikatan kasih yang kuat. Ini memang bukan hal yang mudah, tapi inilah yang diminta daripada kita, orang percaya. Ya, untuk kita dapat saling mendorong dalam kasih, saling mengingatkan, saling membangkitkan, ya, supaya kita satu sama lain bisa saling mengasihi. Lalu dikatakan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Kita orang percaya, ya, orang Kristen dikenal dengan orang yang penuh dengan kasih, yang diajarkan di mana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan dikatakan kasihilah musuhmu. Ya. Nah, sesuatu hal yang tidak mudah, tapi inilah yang diajarkan kepada kita dan harus kita lakukan. Ya. Dan inilah pekerjaan baik yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kalau ada sesama kita yang melakukan pekerjaan baik itu, maka kita harus saling mendorong, saling mendukung. Kita harus mendukungnya, jangan justru menghalanginya. Karena seringkali kita, ketika sesama kita melakukan pekerjaan baik, kita seringkali menjadi orang yang mematahkan semangatnya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ketika kita melihat saudara kita menolong orang lain, kita katakan, buat apa kamu melakukan hal itu? Kamu sudah dijahati, kamu sudah diperlakukan tidak baik. Harusnya bukan seperti itu perlakuanmu, tapi balaslah dengan hal yang sama. Nah, bukan itu yang diharapkan, diinginkan dari kita. Justru sebaliknya, ya, ketika orang lain melakukan kebaikan kepada orang yang menyakitinya, justru kita harus mendukungnya, menguatkan dia. Jangan membuat dia menjadi orang yang putus asa, ya, merasa bahwa tindakannya itu salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dari bagian firman Tuhan ini, ya, kasih Allah yang sudah kita rasakan itu juga dinyatakan dengan kita saling mengingatkan atau menasihati untuk tidak meninggalkan ibadah. Ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di zaman para rasul, kalau kita baca, ada pertemuan-pertemuan Kristen untuk menyembah Allah. Dalam kisah para rasul, ya, kita melihat bagaimana jemaat mula-mula mereka berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan beribadah, memuji Tuhan, bahkan membagi-bagikan makanan. Kita melihat, ya, mereka datang kepada Tuhan, mereka menyembah Allah. Dan untuk zaman sekarang pun ini juga masih berlaku, ya. Bahkan Kristus merindukan murid-muridnya, para pengikutnya untuk berkumpul berdoa menyembah Allah, baik secara pribadi maupun bersama. Ya, kalau kita mungkin sekarang dengan situasi yang ada dengan COVID-19 yang membuat kita harus beribadah, melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, ya. Tapi kita bisa melihat, ya, bahwa itu tidak bisa menghalangi kita untuk tidak menyembah Allah. Dikatakan tadi bahwa Kristus merindukan kita, para muridnya, para pengikutnya, untuk berkumpul berdoa menyembah Allah, baik secara pribadi maupun bersama.
Jadi tidak ada yang salah ya ketika kita harus dalam situasi sekarang ya beribadah di rumah. Karena Tuhan juga mengharapkan ya kita pun memiliki waktu untuk berkumpul secara pribadi maupun bersama. Ya sekarang mungkin momennya kita di rumah bersama dengan keluarga beribadah kepada Tuhan. Ya ada waktunya nanti kita kembali berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan di gereja untuk beribadah. Menyembah Allah, mengagungkan, meninggikan Dia. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Saya tidak bisa beribadah. Mungkin kita tidak beribadah saat ini di gedung gereja. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kita membangun mesbah di keluarga kita. Suami istri ya dengan anak-anak, orang tua dengan anak-anak dan sebaliknya. Maka mari kita gunakan kesempatan ini ya. Kalau mungkin selama ini dalam keluarga kita mungkin sibuk dalam pekerjaan, kegiatan kita masing-masing. Sehingga mesbah keluarga kita itu tidak lagi kita lakukan. Maka mari kita gunakan kesempatan ini ya untuk kita saling mengingatkan, saling menasehati untuk beribadah kepada Tuhan, membangun mesbah kita dalam keluarga kita, membangun mesbah Allah di tengah-tengah keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini ingatkan kita di momen Jumat Agung ini, dalam situasi bangsa kita sekarang, bahwa kematian Kristus, yang pertama kematian Kristus di atas kayu salib itu menjadi pengharapan dan keyakinan yang kuat bagi kita. Bahwa sekalipun kita diperhadapkan dengan cobaan, Yesus Kristus akan menolong kita, menguatkan kita melaluinya, dan kita tidak akan tergoyahkan. Kita memperhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, dikatakan di sana, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, yang dikatakan bahwa Ia telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini sau yang kuat, ya. Kita tahu sau itu apa ya? Kalau di kapal itu biasanya digunakan waktu bersandar supaya kapal itu tidak kemana-mana begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengharapan di dalam Yesus Kristus itu adalah sau yang kuat bagi kita. Ketika kita menghadapi pergumulan cobaan dalam hidup kita, maka pengharapan di dalam Yesus Kristus itu tidak akan menggoyahkan, tidak akan membuat kita lemah, tidak akan membuat kita patah semangat, tapi justru menguatkan, meneguhkan kita untuk kita tidak tergoyahkan oleh apapun dalam hidup kita. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ya dengan tantangan yang kita hadapi. Lalu yang kedua, kita diingatkan kematian Yesus Kristus menjadi jalan bagi kita untuk kita bisa menghadap Allah, mengingatkan kita untuk saling mengasihi dan mendorong hidup lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada lagi yang membatasi kita, ya. Kematian Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa kita pun juga harus membagikan kasih itu kepada orang lain. Menyatakan kasih Allah itu kepada orang lain. Supaya orang lain pun juga merasakan kasih Allah dan hidupnya menjadi lebih baik seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan momen saat ini, memperingati kematian Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama nyatakan kasih Allah itu dalam hidup kita kepada orang lain. Sekali lagi, menyatakan kasih Allah tidak harus dengan materi, tidak harus dengan bentuk barang, ya. Tetapi dengan kasih kita yang tulus, kita tunjukkan dengan ketulusan kita. Kita pun sudah menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Yang ketiga, marilah dalam situasi kita sekarang untuk kita tidak menjauhkan diri dari Allah.
bagi Bapak Ibu yang mungkin dalam keadaan yang kurang sehat, jangan karena sakit kita membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru dalam situasi itu mari datang kepada Tuhan. Kalaupun mungkin kita datang, kita berdoa minta kesembuhan sampai hari ini pun kita tidak mengalami hal itu. Jangan itu membuat kita menjadi kecewa dan kita katakan bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Akhirnya kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Atau mungkin ya dengan situasi sekarang ya di mana kita harus bekerja dari rumah, tidak boleh keluar. Mungkin ada di antara kita yang harus kehilangan pekerjaan karena situasi sekarang. Jangan karena hal itu membuat kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah, menjauhkan diri kita dari Allah. Atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ya. Kita mungkin melihat kejadian beberapa waktu ini. Ada banyak orang yang mungkin kita kenal, bahkan orang yang kita kasihi, meninggalkan kita. Tapi janganlah karena hal itu membuat kita jauh daripada Allah. Justru firman Tuhan ini katakan, marilah kita saling menasehati dan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya mari kita makin setia dalam situasi apapun, sekalipun itu dalam situasi yang sulit dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita tetap setia kepada Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah di momen Jumat Agung tahun ini, mungkin ini Jumat Agung yang pertama bagi kita dengan situasi sekarang. Dan mungkin harapan kita, ya Jumat Agung ini dan Paskah ini, kita bisa bersama-sama bersekutu dengan orang percaya di rumah Tuhan. Tetapi karena situasi yang ada, membuat kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal itu tidak menghalangi kita untuk kita dapat merasakan kasih Tuhan, mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, ya, beribu tahun yang lalu. Justru dengan momen ini, marilah ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa, kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita masing-masing. Baik kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Maka perlu sekali kita terus berdoa untuk bangsa kita. Berdoa juga untuk gereja kita, berdoa juga untuk anak-anak Tuhan. Supaya situasi ini tidak membuat iman kita makin kendor, makin surut, ya, makin jauh daripada Tuhan. Tapi kita doakan supaya dengan situasi ini, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, makin giat di dalam mengasihi Tuhan, makin giat di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini yang kita baca dan renungkan bersama boleh memberkati kita. Ya, kita bersyukur Yesus itu adalah jalan kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan. Tidak ada jalan lain kepada kehidupan, hanya melalui Yesus Kristus. Maka mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Dia. Karena Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dapat membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Membawa kita hidup bersama-sama dengan Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh belajar, bahkan diingatkan bagaimana Tuhan adalah Allah, Juru Selamat kami satu-satunya. Engkau yang menjadi jalan bagi kami untuk membawa kami kepada kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Dan biarlah sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami hidup sungguh-sungguh kepadamu. Hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah dibawa kepada kehidupan kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan kembali ya Tuhan, dan hidup kami juga boleh disegarkan oleh firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-berkat Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, yang boleh kami nikmati tiap-tiap harinya. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna ya Tuhan. Oleh sebab itu kami sekarang akan berikan ucapan syukur kami melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang penuh sukacita yang sudah mau memberi, dan bahkan yang belum bisa memberi juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua dalam usaha pekerjaan kami tiap-tiap hari. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sambil kita mengantarkan persembahan kita, pujian kita yang mengatakan berlimpah sukacita di hatiku. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Dan sambil kita menerima berkat Tuhan, kita angkat pujian kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu biarlah apa yang Tuhan ingini itulah yang jadi di dalam kehidupan kita. Biar kita hidup selalu menyenangkan Tuhan sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan menerima keselamatan itu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bukan dengan barang panah Kau membayar hidupku ya Tuhan, tapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak ya Tuhan, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi kita angkat pujian sebagai komitmen kita, sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, dan cara hidup kita yang lama kita tinggalkan. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, kataku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati ya Tuhan, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, itulah yang terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur sekali lagi kepada-Mu Tuhan, karena di momen Jumat Agung ini Tuhan mengingatkan kami kembali kasih Tuhan yang besar di dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kami dapat menikmati dan merasakan kasih Tuhan yang besar itu lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua umat Tuhan, anak-anak-Mu yang terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah sebelum kami mengakhiri
mengakhiri ibadah kami, kembali kepada aktivitas kegiatan kami di hari ini. Kami rindu kiranya Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.